Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sekalian memperkenalkan diri. Nama saya Saifuddin, dosen pengampu Fisika 2 kelas 59 setelah Ibu Fahmi Astuti. Karena saya belum dapat fasilitas, belum bisa dimasukkan ke MyITS Classroom sehingga saya tidak dapat menggunakan fasilitas Zoom. Jadi sementara saya akan menggunakan platform YouTube untuk merekam perkuliahan. Nah, yang itu saja dari saya. Semoga semuanya sehat. Dan habis ini lanjut ke perkuliahan online menggunakan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menyampaikan medan magnet. Pertama, ini merupakan garis besar yang akan disampaikan. Pertama adalah gaya magnet, dan yang kedua adalah muatan dalam medan magnet yang seragam. Pertama kita mulai gaya magnet. Sebelum saya menyampaikan gaya magnet, saya tampilkan dulu beberapa contoh aplikasi medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang paling sederhana adalah kompas sebagai penunjuk arah, hard disk untuk penyimpanan data, maupun aksesoris seperti tempelan kulkas. Dan juga yang super canggih seperti penggunaan di kereta cepat maglev. Nah, setelah begitu banyak contoh dalam penggunaan sehari-hari medan magnet, bagaimana cara memperolehnya? Seperti kita ketahui, untuk medan listrik, muatan yang diam dapat menyebabkan medan listrik di sekitarnya. Nah, otomatis kita berasumsi bahwa muatan magnet dapat menyebabkan medan magnet di sekitarnya. Namun hal itu tidak benar. Nah, karena tidak ada muatan magnetis. Nah, ini adalah penggambaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa muatan listrik, muatan positif dengan garis gayanya digambarkan ke arah keluar, dan ini adalah muatan negatif dengan arah arah garis gaya masuk. Nah, ketika kedua muatan itu dipisahkan sejauh-jauhnya, kita bisa mengisolasi muatan positif ataupun muatan negatif yang disebut dengan monopol atau satu kutub. Namun, untuk kasus magnet seperti gambar ini, utara selatan, kutub utara dan selatan, kita potong jadi dua, dia akan tetap berpasangan utara selatan dan utara selatan sama, terus walaupun dipotong sampai kecil, dia akan selalu berpasangan. Nah, makanya dia selalu disebut dipol, yang artinya dua kutub di mana kutub utara dan selatan selalu berpasangan. Nah, bagaimana cara memperoleh medan magnet? Medan magnet dapat diperoleh dengan cara material magnetis sendiri, dan ini salah satu contohnya adalah magnet permanen seperti magnet batang, dan medan magnet yang tidak permanen. Artinya yang sebagai contohnya, ketika ada muatan listrik yang bergerak di sekitarnya, maka akan muncul medan magnet seperti ini. Satuan medan magnet bisa ditulis dalam bentuk Weber per satuan meter persegi, Tesla, atau Gauss, di mana kesetaraannya dapat dilihat seperti pada PowerPoint ini. Sebelum bercerita tentang gaya magnet, kita cerita dulu tentang garis gaya magnet. Di sini menunjukkan magnet batang, ini kutub utara, ini kutub selatan. Garis-garis ini menunjukkan bahwa garis gaya keluar dari kutub utara menuju ke selatan. Nah, kerapatan garis gaya persatuan luas menunjukkan kekuatan dari medan magnetnya. Nah, semakin rapat berarti medan magnetnya makin kuat. Jadi, di daerah yang dekat kutub merupakan medan magnet yang paling kuat, dan semakin jauh dari kutub utara atau kutub selatan, medan magnetnya semakin lemah. Nah, ini menunjukkan gambar medan gaya magnet. Yang warna biru menunjukkan garis gaya dari utara ke selatan, seperti ini, menuju ke kutub selatan. Nah, ini yang warna orange menunjukkan arah medan magnetnya.
seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, besar medan magnet itu tergantung pada kerapatan garis gaya magnet. Nah, akhirnya kita akan menuju pada gaya magnet yang diperoleh oleh muatan yang bergerak. Silakan lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar magnet U dengan ini utara dan ini selatan. Seperti kita ketahui garis magnetiknya dari garis gayanya dari utara ke selatan dan juga arah medan magnetnya juga ke arah sini sama. Dan ketika ada muatan listrik yang melewati medan magnet tersebut dengan kecepatan V, vektor, besaran vektor, dia akan menghasilkan gaya magnet. Dan juga disebut juga gaya Lorentz. Di sini gaya magnet adalah satuannya Newton, besaran vektor, dan di sini adalah muatan positif untuk di sini ke proton atau bisa juga elektron, muatan listrik, satuannya Coulomb merupakan besaran skalar, sedangkan V kecepatan dari muatan listrik tersebut di sini dituliskan dalam meter per detik, besaran vektor juga, dan juga B garis yang warna hitam ini menunjukkan medan magnet. Nah, bagaimana menentukan arah gaya magnet? Seperti dapat dilihat pada gambar ini, kita menggunakan telapak tangan. Di sini kita jempol menunjukkan dari arah pergerakan muatan listrik dan jari-jarinya menunjukkan medan magnet dan sudut yang dibentuk dari kecepatan dan medan magnet adalah theta. Nah, maka gaya magnet yang dialami oleh elektron tersebut digambarkan sebagai ini F, yang bisa F di sini digambarkan menggunakan telapak tangan. Jadi kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ini untuk mengetahui arah gaya magnet. Saya ulangi lagi, untuk jempol menunjukkan arah pergerakan muatan dan jari-jarinya menunjukkan, semua jari menunjukkan medan magnet dan telapak tangan menunjukkan gaya arah magnet yang dialami. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti persamaan berikut. FB, di sini F-nya sama dengan muatan dan perkalian cos atau perkalian silang antara vektor V dan vektor B, di mana F itu selalu tegak lurus dengan bidang V dan B. Nah, berikut gaya magnet juga dapat ditampilkan dalam perkalian cross seperti ini. Seperti kita ketahui, perkalian cross itu dapat ditampilkan seperti berikut ini. Ini vektor satuan yang ke arah X, I dikasih topi, dan J dengan topi ini vektor satuan menuju ke arah Y, dan K topi menunjukkan dia ke arah Z, sumbu Z. Dan Vx ini merupakan komponen kecepatan di sumbu X, Vy kecepatan di komponen di sumbu Y, Vz merupakan komponen kecepatan di sumbu Z. Demikian untuk yang sama untuk yang medan magnet. Nah, kita untuk menghitung gaya magnet tersebut, kita menggunakan aturan seperti ini, bisa dilihat pada persamaan ini. Yang ini sama seperti ini, terus kita tambah lagi di sebelahnya ini IJ lagi, diulangi lagi IJ, di sini Vx-nya, Vy-nya, di sini Bx-nya, terus yang ini By. Nah, untuk menentukan yang ke arah I, plus yang arah ke sini plus, terus yang J-nya ke sini perkalian ini terus dipluskan, terus K-nya
perkalian Vx dan By dipluskan. Nah, seperti ini. Plus Vy Bz plus. Sedangkan yang I untuk ke arah negatif itu merupakan perkalian ini, Vz dan By kalikan I. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Sedangkan untuk yang ke arah J, Vz dikalikan Bx, terus dikurangi dengan By, Bz dikalikan Vx, seperti ini. Dan untuk yang K, perkalian Vx dengan By, terus dikurangi ini, yang sini Bx dikurangi Vy, sehingga persamaan terakhirnya bisa dilihat seperti ini. Untuk mudahnya kita buat contoh soal saja. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 pangkat 10 pangkat 6, maaf ini salah ketik, harusnya pangkat 6 saja, ke arah I ditambah 3 kali 10 pangkat 6 C meter per sekon dalam medan magnet yang seragam. Besarnya B 0,03 ke arah I minus 0,115 ke arah J. Tentukan gaya pada elektron karena medan magnet tersebut. Nah, seperti yang diketahui bahwa V-nya 2 kali 10 pangkat 6 ke arah I dan 3 kali 10 pangkat J M per sekon, sedangkan medan magnetnya 0,03 ke arah I minus 0,15 ke arah J, satuannya Tesla. Seperti persamaan sebelumnya kita tuliskan seperti ini, sehingga di mana Q karena kasusnya untuk elektron sama dengan muatannya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kita masukkan ini ke sini. Dan akhirnya IJK terus IJ. Vx-nya 2,6 kita masukkan ke sini. 2 kali, maksudnya 2 kali 10 pangkat 6. Terus yang J Vy-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 ini masukkan ke sini. Sedangkan karena tidak ada yang ke arah K, berarti sama dengan 0. Terus kita ulangi lagi untuk yang di sini, ulangi ini. Sedangkan untuk Bx-nya 0,03, ini di sini. Dan By-nya sama dengan minus 0,15, tuliskan sini. Sedangkan Bz-nya tidak ada, berarti 0. Kita ulangi lagi. Nah, menggunakan aturan yang seperti sebelumnya, kita peroleh Fb itu sama dengan 5,76 kali 10 pangkat min 14 Newton ke arah K atau ke arah sumbu Z. Nah, besar dari gaya magnet juga dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, V ke arah sini dan B-nya ke arah situ, sehingga diperoleh F yang ke arah atas ini. Sedangkan sudut theta merupakan sudut antara V dan B. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk sin theta, sehingga besar dari FB itu vektor FB adalah FB sama dengan Q muatan, V kecepatannya, B medan magnetnya dikalikan sin tetanya. FB terendah ini terjadi ketika F dan B paralel. Nah, ketika F dan B paralel, tetanya itu kan berarti sama dengan 0. Sedangkan kalau F dan B antiparalel atau berlawanan arah, dia akan memiliki sudut 180 derajat. Nah, diketahui sudut
sin 0 sama dengan sin 180 atau sama dengan 0. Sehingga FB-nya itu karena sin 0 atau sin 180 0, maka FB-nya sama dengan 0. Nah, untuk FB yang tertinggi itu terjadi ketika vektor V dan vektor B itu tegak lurus. Artinya, tetanya sama dengan 90 derajat. Karena sin 90 derajat sama dengan 1, maka FB-nya itu bisa, ini sin 90 sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil akhir Q kali V kali B. Ini merupakan gaya magnet terbesar. Selanjutnya, setelah kita bicara tentang gaya magnet, bagaimana kita akan membicarakan tentang gerak muatan dalam medan magnet yang seragam. Secara garis besar bisa terjadi 3 jenis gerak. Yang pertama gerak lurus, gerak melingkar, dan yang terakhir gerak spiral. Yang pertama, kita akan membicarakan elektron yang mengalami gerak lurus. Ini silakan lihat pada gambar berikut ini, di mana ada sebuah proton dengan kecepatan V yang searah dengan medan magnet B ke arah kanan, B-nya juga, sehingga dikatakan dia searah atau dia berlawanan arah. Vektor V-nya ke arah kiri, sedangkan medan magnetnya ke arah kanan, sehingga dia berbeda arah. Nah, ketika dia searah atau paralel, sudutnya maka sama dengan 0, atau antiparalel yang berlawan arah, maka sudut tetanya itu sama dengan 180 atau antiparalel. Sehingga sin theta 0 itu sama dengan 0, sin 180 juga 0, dan akhirnya kita akan mendapatkan gaya magnetik yang sama dengan 0, sehingga muatan akan tetap bergerak lurus, sehingga ketika medan magnet yang ini searah, ketika dia bergerak ke kanan, dia akan tetap bergerak ke kanan, bergerak lurus. Untuk yang ini, ketika dia berlawan arah dengan medan magnet, dia akan terus bergerak lurus berlawanan arah dengan medan magnet tersebut. Nah, yang jenis kedua adalah gerak melingkar. Di sini digambarkan bahwa ada medan magnet yang menuju ke gambar, digambarkan dengan silang ini, yang menunjukkan dia masuk ke gambar. Medan magnetnya ini yang silang-silang ini. Terus ada muatan positif. Dia bergerak dengan kecepatan V, maka karena ketika V-nya ini dengan arah B-nya itu tegak lurus, maka tetanya itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ketika sin 90 derajat sama dengan 1, maka FB-nya itu sama dengan QVB. Nah, sehingga terjadi muatannya itu akan bergerak dengan melingkar. Karena dia bergerak melingkar, dia juga akan mengalami gaya sentripetal. Sentripetal dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Fs sama dengan M masanya, terus percepatan dari elektron tersebut bisa sama dengan dirubah kembali persamaannya, massa dikalikan kecepatan dari proton tersebut dibagikan jari-jarinya, ini jari-jarinya, sehingga di sini gaya magnet akan sama dengan gaya sentripetal. Nah, di sini kita tahu bahwa kecepatan medan magnet, gaya magnet itu sama dengan QVB, sedangkan gaya sentripetal sama dengan mv²/r, sehingga kita akan tahu berapa besar jari-jari dari proton yang melewati suatu medan magnet yang seragam, di mana sudut V dan B-nya itu 90 derajat. Kita bisa tahu nilai R-nya. Jika kita tahu massa, kecepatan,
muatan, dan besarnya medan magnet. Nah, yang terakhir adalah gerakan spiral. Nah, ketika suatu medan magnet B ini, yang warna hijau ini, membentuk, nah ini muatan positif proton, ini mengarah ke sana, dia membentuk sudut theta terhadap medan magnet ini, maka kecepatan ini dapat diproyeksikan terhadap yang bagian paralel, V yang paralel, V ini lambang ini menunjukkan dia paralel terhadap medan magnetnya, dan yang kedua V yang tegak lurus terhadap B. Nah, sehingga kita bisa menuliskan kecepatan yang paralel terhadap B itu sama dengan V cos theta, dan kecepatan yang tegak lurus terhadap B, V itu bisa dituliskan V sin theta. Nah, di sini V yang tegak lurus dengan B yang seperti kita diskusikan sebelumnya, ketika V dan B itu sejajar, maka dia akan menyebabkan gerak lurus. Sedangkan ketika V dan B itu tegak lurus, dia akan menyebabkan gerak melingkar. Nah, gabungan dari gerak lurus dan gerak melingkar ini menyebabkan gerak spiral. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V ini, terus dia membentuk sudut theta terhadap B. Nah, bagian yang V ini yang tegak lurus ini menyebabkan gerak melingkar, sedangkan kecepatan yang tegak lurus terhadap B ini menyebabkan dia gerak ke atas, sehingga terjadi gerak spiral seperti digambarkan di gambar ini. Seperti ini. Nah, jarak antara lingkaran yang satu dan sebelumnya itu dituliskan sebagai P. Nah, kita sudah sampai pada akhir perkuliahan ini. Ringkasan dari perkuliahan ini adalah, pertama, muatan listrik dengan besar Q yang bergerak dengan kecepatan vektor V di medan magnet yang seragam dapat menyebabkan gaya magnet FB. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah gerak muatan dalam medan magnet yang seragam itu bisa gerak lurus. Ini terjadi ketika medan magnet itu paralel atau antiparalel dengan arah elektron medan magnet dan kecepatannya itu paralel atau antiparalel. Sedangkan ketika medan magnet dan kecepatan dari partikel itu tegak lurus, maka akan terjadi gerak melingkar. Nah, yang terakhir, ketika muatan dan medan magnet membentuk sudut tertentu theta, maka dia akan terjadi gerak spiral yang disebabkan oleh gabungan gerak lurus dan gerak melingkar. Demikian akhir dari perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.